كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة بعد. Ya ikhwah wa ayatuhan akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wa nas'alullah bi asma'il husna wa sifatil ula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon dengan nama-nama-Mu yang indah dan sifat-sifat-Mu yang mulia, dan kami mohon agar diberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan thayyib, dan ibadah yang diterima oleh-Mu ya Allah. Pada kesempatan ini, sebagaimana biasa, kita akan menghafal mufradat. Faqad qararna fi kulli liqa'in khamsa mufradatin. Kita sudah sepakat bahwa setiap pertemuan harus menghafal 5 mufradat. Ya, sekarang sudah sampai 35 ya. Salasun. Sudah sampai 35 mufradat, kita tidak terasa sudah sampai jumlah sekian. Alhamdulillah. Dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibda ya Ridho tunadi minal ikhwan. Naam Ustaz. Minal ikhwan awalan. Ana ahfazu Ustaz. Tafadhal. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qalamun pulpen, miftahun kunci, babun pintu, misbahun lampu, kemudian sa'atun jam, sarirun kasur, najmun bintang, kemudian al-maktabu maktabun meja, kitabun buku, daftarun catatan, catatan, buku tulis. Iya, buku tulis, daftarun. Ya, lawat kata. Wasihun kotor, nazifun bersih, jadidun baru, qadimun lama. Kemudian kabirun besar, sogirun kecil. Sakilun berat, khafifun ringan. Oke. Harun panas, baridun dingin. Sahih. Jalisun duduk, waqifun berdiri. Jamilun indah, so'un itu buruk, asu. Nah, Ustaz, benar ya, Ustaz? Kam asu buruk. So'un ya, atau so'un ya. So'un atau sayun ya, Bu ya. Boleh so'un ya, atau sayyi'atun boleh. Sayyi'atun. Nah, Ustaz. Oke. Berapa Ustaz? Sudah berapa? 20 ya? 20 Ustaz. Lupa Ustaz. Oh,
Ya, enggak apa-apa. 20 Ustaz. Hmm. Waqifun as-su'ud. Jamilun su'ud. Oke. Himarun keledai. Hisonun Satu. hisonun kuda. Kittun Kedua. kucing. Kalbun Ketiga. anjing. Keempat. Kemudian labanun susu. Iya. As- Lima. Sukarun gula. Ya, 26. Hajarun batu. Nah, 27. Al dawratul miyah au hamam itu kamar mandi. Nah, Al mat 27. mat matobahun dapur. Nah, Ya. 28. Al ghurfatu itu ruangan. Nah, Kemudian 29. at-tufah apel. Nah, 30. Ad-dukkanu ya. Ad-dukkanu toko. Nah, 31. 31 sampai 35. Oke. Al mathaf museum ya. Nah, Nahar sungai. nah, Nahar sungai. Kemudian mantiqoh tempat ya. Mantiqoh au makan tempat. nah, nah. Mato'am restoran. Restoran. Mat'am. Mato'am ya. Mato'am ya restoran. Kurang satu ya? Kurang satu Nah, Ustaz. Al-mahbaz toko roti. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Mumtaz. Barakallahu fiik, Ya, Masya Allah. Naam Ustaz. Masya Allah, Ahsanallahu ilaik. Iya, Minal akhwat, Minal karena akhwat. udah siang. Ya, siap Ustaz. Iya. Tafaddol. Dihitung sendiri ya, karena Iya. lagi zikir pagi nih. Naam Ustaz. Karena agak kesiangan. Ya, tafaddoli Ratu Hidakania, tafaddoli untuk murojaah. Naam Ustaz. Iya. Dihitung sendiri ya, karena lagi zikir pagi. Babun pintu, maktabun meja, jidarun dinding, samakun ikan, baitun rumah, sarirun ranjang, baridun dingin, halwun manis, lazizun lezat, kabirun besar, sa'atun jam, sayyaratun mobil, hatibatun tas, kursiyun kursi, misbahun lampu, miftahun kunci, qaribun dekat, ba'idun jauh, khubzun roti, godaun makan siang, terus sodorun dada, zahrotun bunga, abun ayah, amun ibu, tuh ubun gelas, saubun baju, maun air, labanun susu, hajarun batu, hammamun kamar mandi, al-madbakh dapur, ghurfatun kamar, akhun saudara laki-laki, ukhtun saudara perempuan,
ibnun, anak laki-laki. Khalas Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ahsanallahu ilaiki. Masya Allah. Masya Allah. Mumtaz. Taib, apa ada kita kasih waktu lagi buat ikhwan? Oh, Kita kasih waktu buat ikhwan satu kali lagi ya. naam Ustaz. Oke Ustaz. Taib, biar yang belum merasakan. Ya, yang belum Insya merasakan. Allah pelajaran pada pagi hari ini tidak sulit, insya Allah. Kasih waktu sekali lagi buat ikhwan. Naam Silakan. Ustaz. Yang belum pernah, tafaddol Akhi Anung. Tafaddol Akhi Anung. Hadirah? Oh, mas. Hadir. Akhi Anung. Afwan Ustaz, Ahsanallahu ilaik, Masya Allah. Afwan Ustaz baru bergabung. Ya. Tafaddol Akhi. Dihitung sendiri. Oh, afwan. Baitun rumah, masjidun masjid, qolamun pena, maktabun meja, kursiun kursi, miftahun pintu, sarirun tempat tidur, dikun ayam jantan, kalbun anjing, himarun keledai, hisonun kuda, najmun bintang, labanun susu, sukarun gula, imam, mudarrisun guru, itu hajarun batu, warokun kertas, jalisun duduk, waqifun berdiri, jadidun baru, qadimun lama, maun air, baridun dingin, shogirun kecil, kabirun besar, situ, nadhifun bersih, wasikhun kotor, mindilun sapu tangan, di situ, ghurfatun kamar, hamamun kamar mandi, babun pintu, hubazun roti, ainun mata, situ, maftuhun terbuka, maksurun patah, situn kucing. Apaan Ustaz? Alas? Nah Ustaz. Masya Allah, Mumtaz. Barakallahu fiik. Ahsanallahu ilaik. Masya Allah. Taib, kita lanjutkan materi kita. Nanti insya Allah untuk masalah ujian, Ana akan bahas pada pekan depan insya Allah. Ya. Dan Ana sempat sekilas melihat rata-rata ya bagus ya, rata-rata paham apa yang Anda sampaikan, kemudian mengerti ya dari kitab tersebut. Ya, rata-rata hampir semua bisa ya, Mungkin ada 1-2 yang belum paham ya. Halo. Sahla. Tolong ini. Airnya mati berisik.
Mas dulu Bang. Mas buruan. Bilang. Iya, buka halaman 27 ya. 21. Baik. Sudah mati. Baik. Buka halaman 21. Iya. Perhatikan, Ana baca, antum semua mengikuti apa yang Ana bacakan. Iya. Kamal ada. Ana aqra'u awalan summa ittaba'u jami'an. Qauli. Baik. Ad-darsur rabi'. Ad-darsur rabi'. Ayat ulang. Ad-darsur rabi'. Ad-darsur rabi'. Nah. Al-baitu. Al-baitu. Fil baiti. Al-masjidu. Al-masjidu. Fil masjidi. Al-maktabu. Al-maktabu. Alal maktabi. Al-maktabi. As-sariru. As-sariru. Alas-sariri. Al-sariri. Judulnya Al-matbah. Bawah. Yang bawah. Al-matbah. Ulang. Kita baca judulnya dulu. Al-matbah. Al-matbah. Iya. Itu judul di bawah gambar. Judulnya bisa dilihat. Ya, itu judulnya. Nah, itu judulnya Al-matbah. Nah, itu judulnya. Seharusnya di atas ya. Mungkin nggak muat penulis, taruhnya di bawah. Ini itu judulnya ya. Nanti Ana jelaskan dulu, baca dulu ya. Aina Muhammad. Aina Muhammad. Huwa fil ghurfah. Huwa ghurfah. Wa aina Yasir. Aina Yasir. Huwa fil hammam. Huwa fil hammam. Wa aina Aminah. Aina Aminah. Hiya fil matbah. Hiya fil matbah. Wa aina al-kitab. Aina al-kitab. Huwa 'ala al-maktab. Huwa 'ala al-maktab. Wa aina as-sa'ah. Aina as-sa'ah. Hiya 'ala as-sarir. Hiya 'ala as-sarir. Maratan tsaniyah naqra'u jami'an. Kita ulang lagi biar mantap bacanya. Ana dulu. Ad-darsur rabi'. Al-baitu. Fil baiti. Al-masjidu. Fil masjidi. Al-maktabu. Ala al-maktabi. As-sariru. As-sariru.
ala sariri. على السرير Al-matbah. 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 Aina Muhammad? Aina Muhammad? Huwa fil ghurfah. Huwa fil ghurfah. Wa aina Yasir? Wa aina Yasir? Huwa fil hammam. وفي الحمام Wa aina Aminah? Wa aina Aminah? Hiya fil matbah. Hiya fil matbah. Wa aina al-kitab? Wa aina al-kitab? Huwa ala al-maktab. Huwa ala al-maktab. Wa aina as-sa'ah? Wa aina as-sa'ah? Hiya ala sarir. Hiya ala sarir. Baik, ana jelaskan, ana ubayyin lakum jami'an insyaallah. Ad-darsur rabi, pelajaran yang keempat. Ya, ad-darsu artinya pelajaran. Ar-rabi yang ke. Kalau rabi bukan, kalau arba'ah beda. Kalau rabi itu yang ke. Berarti pelajaran yang keempat. Ada ke-nya. Ya. Pelajaran yang keempat. Al-baitu, anu sudah paham artinya rumah. Fil baiti, di dalam rumah. Perhatikan ada kata-kata berubah harokatnya dari al-baitu berubah harokat menjadi kasroh. Al-baiti. Kenapa? Kemasukan salah satu huruf jar. Ya, apa huruf jar, Sat? Huruf jar adalah huruf tugasnya adalah jika ada huruf ini maka isim setelahnya harus kasroh. Fatihah, tolong ambil ini tuh, apa papan tulis sama spidol. Perhatikan. Al-baitu itu di domah. Ana udah wanti-wanti di awal-awal pelajaran hukum asal isim ya harus harokatnya pada asalnya hukumnya harokatnya domah. Ana udah wanti-wanti di awal, ingat-ingat ini. Ya. Isim hukum asalnya dibaca domah. Walaupun tidak ada harokatnya, yakinannya harus domah. Isim ya, bukannya fiil. Isim hukum asalnya harus dibaca dhammah, ya. Hukum asalnya. Walaupun nanti tidak ada harokatnya, antum harus yakin itu dhammah, ya. Kemudian kenapa bisa berubah? Ya, kenapa dia bisa berubah harokatnya menjadi kasrah? Disebabkan ada amil dalam bahasa Arab, ada yang menyebabkan dia sepeda yang baru, Abi punya. Ya. Hukum asalnya dhamma, kemudian kenapa berubah menjadi harokat kasrah? Karena disebabkan ada amil. Apa amil? Ada yang menyebabkan dia berubah harokatnya. Yaitu diantaranya adalah huruf jar. Huruf jar tugasnya adalah mengkasrohkan isim setelahnya. Sekali lagi, huruf jar adalah tugasnya untuk mengkasrohkan apa isim setelahnya. Diangkat. Ya, untuk mengkasrohkan isim setelahnya. Salam baik. Ya, kita lihat sini. Jadi lihat penjelasan anak. Berisik nak nanti. Ya, ini
Lihat harokatnya. Halo. Ya. Kok ini? Kurang atas. Ya. Ini ya, hukum asal isim adalah di doma seperti ini ya. Kalau ini membedakan kalau ada alif lam dengan tidak menggunakan alif lam kemarin. Terus ini bisa berubah harokatnya menjadi kasroh. Salah pegangin kanan. Pegangin dulu. Ya. Jangan. Ya. Menjadi kasroh. Kenapa? Ya. Disebabkan ya, perhatikan ini. Ini hukum hasalnya ya di dhammah isimnya ya. Kemudian dia berubah menjadi kasroh disebabkan ada amil yang disebut dengan huruf jar. Ya, yang dikenal dengan dalam bahasa Arab huruf jar. Ya. Huruf yang mengakibatkan isim setelahnya harus berharokat kasroh. Paham sampai sini? Fahim, Ustaz. Fahim. Insyaallah fahim. Yang lain paham? Fahim. Masya Allah. Huruf jar apa aja Ustaz? Nah, afwan Ustaz. Nanti Mas Anung ya, pertanyaan nanti dulu. Nah. Ya, nanti pertanyaan nanti dulu biar kita sistematis ya. Iya. Baik. Syukran. Ini belum ruangannya belum dirapiin. Mohon maaf. Banyak kesibukan kita. Baik. Al-masjid di situ al-masjidu menjadi fil masjidi. Ya. Berubah karena kemasukan harfun jar. Iya. Kemudian al-maktabu 'alal maktabi. Ya, itu juga diantaranya ada ala mengharuskan dia berharokatnya berubah menjadi kasrah. Yang tadinya doma menjadi kasrah. As-sariru ya menjadi 'alas sariri. Iya. Ini anak rasa paham, nanti anak akan sebutkan atau antum tulis ya. Di antaranya huruf-huruf jar adalah fi artinya di dalam, fi artinya di dalam ya. Kemudian ala artinya di atas. Ya. Artinya apa? Di atas, ala. Kemudian ila, alif, lam, alif bengkok. Ila artinya ke. Ila artinya ke. Min, mim, nun, sambung ya. Mim dan nun. Artinya dari. Kemudian an, ain sama nun. An. Artinya juga dari juga. Ya.
kok nanti pakai gimana? Pakai apa saat min atau an? Nanti dilihat konteks kalimatnya, ya. Dalam bahasa Arab dilihat konteks, menggunakan konteks kalimatnya seperti apa. Min dari, an juga dari. Kemudian bi, ba aja, ba itu bi, ba di kasroh, artinya dengan, bisa dengan atau demi. Dilihat konteksnya, bisa artinya demi atau dengan. Kalau dengan itu misalkan qata'tu tufaha bisikin, misalkan seperti itu. Saya memotong apel dengan pisau. Kalau demi, billahi, dengan demi Allah, gitu ya. Bi. Kemudian li artinya untuk, ya. Misalkan sholaitu lillah, saya sholat karena Allah. Wasumtu lillah, dan aku puasa untuk Allah. Li artinya untuk. Li. Tadi apa? Fi, ala, ila, min, an. Ya, kemudian bi, li, kaf. Kaf artinya seperti. Misalkan Zaidun ka Muhammadin. Kasro, harus kasro. Zaidun ka Muhammadin. Zaid seperti Muhammad. Iya. Itu udah pada setengah jam. Ini yang dua. Jangan ini, jangan. Ya. Udah, ya udah. Sama Umi dulu apa? Tep, ini ada anak-anak. Tep, lanjutkan. Sampai mana tadi? Sampai kaf, ya. Fi, ala, ila, min, an, bi, li, kaf. Iya. Nah, itu dulu, ya. Itu ini dan banyak keluar dalam percakapan bahasa Arab, ya, banyak digunakan dan juga banyak keluar di kitab-kitab para ulama. Baik, Anda jelaskan. Aina Muhammadun. Aina ini adalah isim istibham. Apa isim istibham? Kata tanya. Sebagaimana tadi kemarin kita sudah ngantongi ma. Itu juga istibham untuk menanyakan apa. Kemudian di berikutnya aina, di mana. Ini menanyakan apa? Tempat. Aina menanyakan tempat. Ya, kalau ma menanyakan benda. Ma hada menanyakan tentang benda. Kalau aina itu menanyakan tempat, ya. Kemudian juga kemarin ada a. A doang, ya, a saja. Itu artinya apakah. Jadi ada 3, kita sudah belajar isim istifham secara tidak langsung, yaitu a, ahada baitun, seperti itu kan? Ahada baitun, nah seperti itu. Itu satu a, kemudian ma, kemudian aina. Ini di mana? Ya, menanyakan tempat. Di mana Muhammad? Ya. Wa fil ghurfah. Perhatikan, Muhammad diganti kata ganti. Nggak perlu antum menyebutkan aina Muhammad, di mana Muhammad? Muhammad fil ghurfah, itu juga boleh. Atau dalam bahasa Arab dikenal dengan ada istilah namanya domir. Apa tuh domir, Ustaz? Domir adalah kata ganti. Kata ganti untuk orang atau benda. Domir, sekali lagi, domir itu bisa, ya, menggantikan nama orang atau benda.
Ya, boleh. Nah, karena Muhammad laki-laki, kata gantinya huwa. Aina Muhammad? Bertanya seseorang, lalu orang itu menjawab huwa, nggak perlu. Muhammad, nggak perlu. Ya, boleh langsung dia to the point. Huwa fil ghurfah. Dia di kamar. Boleh di ruangan, boleh di kamar. Terjemahannya. Kemudian wa aina Yasir? Dan di mana Yasir? Nah, balik lagi karena Yasir laki-laki, huwa fil hammam. Karena Yasir ya laki-laki pakai huwa. Nanti anak akan jelaskan domir, soalnya banyak sekali. Bukan di sini anak jelaskan secara detail. Ini hanya tahu saja sekilas saja. Nanti pada saatnya akan anak jelaskan seluruh domir atau kata ganti, baik kata ganti orang pertama maupun orang kedua maupun orang ketiga. Nanti bukan di sini. Ya, anak ini sekedar pembukaan saja, pengenalan masalah domir. Wa aina Aminah? Ini karena ini perempuan, Aminah. Mana stat yang menunjukkan itu perempuan? Yang pertama, Aminah memang digunakan untuk nama perempuan. Kemudian ada tak marbutohnya. Maka jawabnya nggak perlu Aminah, nggak perlu gitu. Langsung saja hiya fil matbah. Hiya fil matbah. Langsung diganti dengan domir. Kata ganti. Hiya fil matbah. Wa ainal kitab? Dan di mana buku tersebut? Buku. Dan di mana buku? Ya, karena ini juga dihukumi laki-laki yang sudah Anda jelaskan di pertemuan sebelumnya. Ini dihukumi laki-laki walaupun tidak ada jenis kelaminnya. Maka dia maka menjawabnya huwa alal maktab. Di mana buku? Huwa, buku itu di atas meja. Wa aina sa'ah? Di mana jam? Jam ini dihukumi perempuan. Ya, karena ada tak marbutohnya. Ya. Maka jawabnya hiya 'alas sarir. Hiya 'alas sarir. Fahimtum? Fahimna insyaallah. Fahimtum? Fahimna insyaallah. Insyaallah fahimna. Coba dari ikhwan baca dulu. Bacakan sekaligus terjemahkan. Dari Ad-Darsur Rabi'. Silakan. Panggil. Tafadholi akhi. Yang siap akhi. Ana. Ya. Masya Allah. Tafadhal. Ad-Darsur Rabi'. Pelajaran keempat. Al-baitu fil baiti. Nah. Al-masjidu fil masjidi. Al-maktabu 'ala al-maktabi. As-sariru 'ala as-sariri. Nah. Aina Muhammad? Huwa judulnya dulu. Al-matbakh. Nah. Aina Muhammad? Huwa fil ghurfah. Nah. Aina Yasir? Huwa fil hammam. Wa aina Aminah? Hiya fil matbakh. Nah. Aina kitab? Huwa 'ala al-maktab. Nah. Aina as-sa'ah? Hiya 'ala as-sarir. Masya Allah, Masya Allah. Mumtaz. Barakallahu fiik. Bagus. Ya, Masya Allah. Dari ikhwan lagi ma'tarjamah. Ma'tarjamah. Ya, ikra ma'tarjamah. Tafadhal. Man? Ana Ustaz. Ya, Masya Allah. Man? Pak Sarah nih, tafadhal. Pak Sarani, tafadhal. Ikra. Minal awal ila akhir. Ma'tarjamah. Nah. Bismillah. Ad-Darsul Rabi. Pelajaran keempat. Nah, sahih. Al-baitu fil baiti. Rumahku Kabarnya? di dalam rumah. Mana rumahku? Nggak ada rumahku. Sebuah rumah. Al-baitu. Itu bukan rumahku ya. Ulang. Halo. Aina huwa? Aina Pak
Pak Sahroni? Pasaroni. Keluar Ustaz. Kayaknya keluar Ustaz. Halo, Ustaz. Halo. Oh ya, Oh, ada. Tafadhol ayo. Pak Sahroni. Istamir. Lanjutkan. Coba ulang dari al-baitu. Kayaknya gangguan koneksi kayaknya. Iya, gangguan. Betul Ustaz. Halo. Halo. Halo ya. Ah, Ya. Fadal. Ayo, Al-baitu. mulai dari al-baitu. Iqra. Iqra. Astagfirullah. Ad-darsu ar-rabi. Pelajaran keempat. Ad-darsul rabi. Isma' ya akhi. Ad-darsul rabi. Ad-darsu ar-rabi. Rabi. Rabi. Ustaz. Ad-darsul rabi. Langsung. Sinyal beliau kurang bagus. Apaan, Ustaz? Gangguan sini, Ustaz. Suaranya putus-putus. Ayo, sudah yang lain dulu ya. Antum dengarkan dulu ya. Biar nggak terganggu ya. Antum dengarkan dulu. Baik. Ya, mungkin yang lain mungkin ada yang mau mencoba. Ana boleh Ustaz. Oh ya, Fadal. tafadhol Pak Rizal. Baik, Masya Allah. Ad-darsul rabi. Pelajaran yang keempat. Masya Allah. Ayo. Al-baitu. Rumah. Fil baiti. Di dalam rumah. Masya Allah. Terus. Al-masjidu. Fil masjidi. Al-maktabu. Alal maktabi. Naam. Sahih. As-sariru. Alas-sariri. Ma tarjamah, naam. Ma tarjamah. Baik. Al-masjidu. Masjid itu. Masjid. Fil masjidi. Di dalam masjid. Naam. Sahih. Al-maktabu. Kitab. Alal maktabi. Di atas meja. Naam. Meja di atas meja. As-sariru. Ranjang. Alas-sariri. Di atas ranjang. Ayo, sahih. Ba. Terus. Al-matbah. Dapur. Apa artinya? Nah, Dapur. sahih. Nah, Aina Muhammadun? Di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati. Dia sedang di dalam kamar. nah, sahih. Wa aina Yasir? Di mana Wa Yasir? aina Yasir? Wa aina Yasir? Wa aina Yasir? Dan di Nah. mana Yasir? Huwa Nah. fil hammami. Dia sedang di kamar mandi. Ayo, sahih. Wa aina Aminatu? Dan di mana Aminah? Hiya fil matbahi. Dia Fil matbah. Hiya Fil fil matbah. matbah. Nah, Hiya fil matbah. nah, sahih. Dia sedang di dapur. Dia di dalam Nah, dapur. sahih. Ainal kitabu? Huwa alal maktabi. Di mana kitab? Di mana kitab? Dia di atas meja. Nah, sahih. Wa aina sa'atu? Dan di mana jam? Dia alas sariri. Dia di atas Masya Allah, Masya Allah. Mumtaz. Barakallahu fiik. Masya Allah. Masya Allah. Mungkin ada yang lain? Bagus. Ya. Ya, mungkin yang lain mungkin. Ada lagi Ikhwan? Anakhi. Masya Allah. Ya, tafadhol akhi. Ad-darsul rabi'. Pelajaran keempat. Al-baitu. Rumah. Fil baiti. Di dalam rumah. Nah, Al-masjidu. Masjid. Fil masjidi. Di dalam masjid. Al-maktabu. Al-maktab. mana Meja. maktab? Nah, Meja. Alal maktabi.
Di atas meja. Nah, As-sariru, tempat tidur. Alas sariri, di atas tempat tidur. nah. Muhammadun, di mana Muhammad? Wa fil Ini ghurfah. unwan awalan, unwan. Ini Naam, unzur Ustaz. ilal unwan. Naam, Ustaz. Judulnya dulu. Judul. Nah. Al-matbakhu, dapur. Nah, sahih. Aina Muhammadun, di mana Muhammad? Wa fil ghurfah, dia di ghurfah, dapur. Ghurfah. Masa dapur? Wa fil ghurfah, Dia di kamar. Di kamar, Ustaz. Huwa fil Nah. ghurfah, dia di dalam kamar. Wa Nah, aina sarirun, dan di mana? Wa Mana aina sarir? yasirun, nah, dan di mana Yasir? Huwa fil hammami, dia di dalam kamar mandi. Wa nah, aina Aminatu, dan di mana Aminah? Ia fil matbakhi, dia di dalam dapur. nah, Wa ainal kitab, dan di mana kitab? Huwa alal maktabi, dia di atas meja. nah, Wa ainas sa'ah, dan di mana jam? Dia alas sariri, dia di dalam, dia di atas, iya, di atas. di atas sariri, tempat tidur. Na'am, Masya Allah, mumtaz. Ya Jihad, barakallahu fiik. Ahsanallahu ilaik. Ikhwan, minal ikhwan. Taib, tafadhal. Dal akhi. أنا أستاذ. Tafadhal. Ad-darsul rabi'. Pelajaran yang keempat. Ewa, sahih. Al-baitu, rumah. Fil baiti, Nah. di dalam rumah. Nah, Al-masjidu, masjid. Fil masjidi, di dalam masjid. nah, sahih. Al-maktabu, meja. Alal maktabi, di atas meja. Nah, As-sariru, ranjang. Alas sariri, di atas ranjang. nah, Al-matbakh, al-matbakh, dapur. nah, Aina Muhammad, di mana Muhammad? Huwa fil ghurfah, dia di dalam kamar. nah, sahih. Wa aina Yasir, di mana ya, dan di mana Yasir? Huwa fil hammam, dia di dalam kamar mandi. Nah, sahih. Wa aina Aminah, dan di mana Aminah? Hiya fil matbakh, Nah, dia di dalam dapur. nah, sahih. Ainal kitab, dan di mana buku? Wa aina kitabu, dan di mana buku? Huwa alal maktabi, dia di atas meja. Nah, sahih. Wa aina sa'ah, dan di mana jam? Hiya ala sariri, dia di atas ranjang. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik, wa ahsanallahu ilaik. Jazakallahu Al-an Ustaz. min al-akhwat. Ya, nu'ti fursah lil akhwat. Taib. Tafadhal. Masya Allah. Tafadhal. Masya Allah. Masya Allah. Tafadholi akhi Yoni. Bismillah. Ad-darsul rabi'. Pelajaran yang keempat. Nah, Al-baitu, rumah. Fil baiti, di dalam rumah. nah, sahih. Al-masjidu, masjid. Fil masjidi, di dalam masjid.
Al-maktabu, meja, alal maktabi, di atas meja. As-sariru, ranjang, alas sariru, sariri, Al-sariri. di atas Alas ranjang. sariri. Alas sariri. Alas sariri, Enak. di atas ranjang. Nah, Al-matbakh, dapur. nah. Aina Muhammad, di mana Muhammad? Nah, Wa fil ghurfah, dia di dalam kamar. enak. Wa aina Yasir, di mana Yasir? Wa fi hammam, dia di kamar mandi. Wa Enak. aina Aminah, dan di mana Aminah? Ia fil matbakh, dia di dapur. Enak. Iya. Nah, sahih. Aina Alkitab, di Ainal mana kitab. buku? Huwa alal maktabi. Huwa 'alal maktab. Huwa alal maktab. Nah, Dia ada di atas meja. nah, sahih. Wa aina sa'ah? Di mana sa'ah? Di Apa mana sa'ah? jam? Di mana jam? Nah, Hiya alal sarir. iya alas sarir. Apa? Dia di atas ranjang. Nah, Masya Allah, Masya Allah. Mumtazah. Barakallahu fiki. Wa ahsanallahu ilaiki. Nah, ini perhatikan, lihat ke konteks di sini ada sa'ah. Dalam kitab itu maknanya bimana, atau maknanya bisa jam atau bisa hari kiamat. Ya. Sa'ah bisa hari kiamat, bisa jam. Maka kita lihat tergantung konteksnya, ya, tergantung konteksnya. Kalau dalam ini nggak mungkin hari kiamat, bicara tentang hari kiamat, ya. Maka diperhatikan judulnya, maka judulnya Al-Maqdah. Kalau kita baca judul atau sebelum kita membaca kitab-kitab para ulama itu dilihat dari judulnya dulu, subjudulnya, kemudian judul besarnya, kemudian subjudulnya, agar kita tidak salah, ya, salah memahami. Baik, al-an sekarang ana minta antum tutup semua bukunya, atau ana minta antum dihafal dulu. Ya, nanti ana suruh berdua untuk dialog. Ya, ini begitu caranya. Kalau mau bisa, yang satu menanyakan, yang satu menjawab. Ya, tanya jawab atau dialog, ya. Ya, dengan bahasa Arab. Jadi temanya fil matbah, di dapur. Ya, sementara pakai ini dulu, kosakatanya jangan ditambah-tambah, ya. Pakai yang ada di sini. Namanya boleh diganti, namanya boleh diganti. Ya, itu aja dulu, nggak usah terlalu panjang. Yang penting antum berani. Intinya bahasa Arab itu harus berani kalau ingin berbicara, pandai dalam berbicara atau dalam berbahasa Arab, harus berani dalam mengucapkannya. Berani dalam mengucapkannya. Berbeda dengan baca kitab, ya. Berbeda dengan ingin membaca kitab gundul, ya, beda. Jadi kalau ini dilatih untuk berbicara, memang dilatih untuk berbicara. Jadi anak minta pada kalian untuk menghafal. Judulnya Al-Matbah. Atau enggak menghafal, perhatikan dengan secara sesama, insya Allah juga mudah, ya. Minta yang terutama yang menjawab mudah, yang menanyakan juga mudah, insya Allah, ya. Jadi mudah. Anak minta gambarnya aja dimunculkan, coba dihilangkan kalimat-kalimatnya atau kata-katanya dihilangkan. Anak minta gambar dari dapurnya saja, coba bisa dihilangkan semua. Ya, dihilangkan semua. Ya. Tinggal tersisa gambarnya saja,
atau gambar sama judulnya saja nggak apa-apa. Yang Ustaz, lain sambil menunggu menghafal, anak editkan ya Ustaz. Nanti anak screenshot kan terus. Oh ya, sambil menunggu diedit, antum perhatikan kata-katanya, kemudian dihafalkan ya. Dan dipahami, bukan hanya dihafal, dipahami. Ya, dipahami. Ini begitu metode dalam berbahasa Arab. Ya, berani untuk mengucapkan. Fokus pada materi kita saja dulu, tidak boleh mengembangkan. Ya, nanti insya Allah sedikit demi sedikit ya bisa mengembangkannya, gitu ya. Untuk mau bicara yang lain, untuk mau bicara nanti insya Allah kita kalau antum sudah selesai jadi satu ya sudah banyak berbahasa Arab sama anak ya insya Allah. Untuk pelatihan pemula ya dikit-dikit dulu ya sesuai dengan materi saat ini. Jadi diperhatikan semuanya ya, tidak boleh melihat buku nanti. Ditutup bukunya, diperhatikan semua ini ya, bentuk pertanyaannya dan bentuk jawabannya, bentuk pertanyaan dan bentuk jawabannya. Untuk yang ya perhatikan itu ya, nanti anak ingin jawabannya dengan domir, nanti anak ingin jawabannya dengan namanya, iya, tergantung permintaan anak nanti. Baik. Minal ikhwan. Tafadhal. Man. Nah, Ustaz. Baik, Maman. Nah, Baru Ustaz. satu tadi yang sudah siap, satu lagi. Nah, Ustaz, ana siap, Ustaz. Oh, nah, Ridho Man. Akmal. Nah. Mustahid antum mustaidan. Sudah siap dua-duanya? Insyaallah siap, Ustaz. Baik. Man Sail. Siapa yang bertanya? Akmal. Akhi Akmal. Akmal Sail. Ya. Ridhonya yang menjawab ya. Ya, insyaallah ana yang menjawab. Oke. Diacak Ustaz, ibu urutan ya Ustaz ya. Ibda, nah. Ibda, tafadhal. Aina Yasir. Oh. Aina Yasir huwa fil hammami. Huwa fil hammami. Aina Oh ya. Aina Muhammad. Aina Muhammad huwa fil ghurfati. Nah. Aina al-kitab. Aina al-kitab. Hiya. Huwa. Tidak, kitab. Nah. Ya. Al-kitab. Huwa fil. Hah? Aina al-kitab ya? Nah. Aina al-kitab. Aina al-kitab. Aina al-kitab. Astaghfirullahaladzim. Hiya fil. Kitab. Khata. Astagfirullah. Huwa. Nah, sahih. Iya. Huwa fil. Ala. Oh ya, astagfirullah. Huwa alal maktab. Alal maktab. Masya Allah. Aina Aminah. Ainal Aminah. Hiya fil hammam. Iya. Iya. Dapur. Oh, iya fil matbakh. Nah. Wa aina sa'ah. Wa aina sa'ah. Sa'ah hiya alal sariri. Nah, Masya Allah. Barakallahu fikuma. Masya Allah. Sudah ya? Mumtaz. Barakallahu fikuma. Baik. Yang lain, Ustaz. Halo, Ustaz. Man akhaf. Fadal. Ana minta siapa lagi? Saroni.
sama siapa? Anak-anak Ustaz. Satu-satu. Oh, Mas Pak Sahroni sudah anak tandai. Pak Sahroni sama Mas Jihad ya. Oh ya, siap. Siap. Baik. Ana minta sebut bendanya atau nama orangnya atau bendanya. Jadi nggak pakai huwa. Ya, tadi pakai domir, sekarang sebutkan yang ditanya, subjeknya, ima nama orang atau bendanya. Baik, tafaddal, tafaddala, silakan. Bismillah. Aina Muhammad? Huwa fil ghurfah. La, udkur imada sebutkan itunya, sebutkan Nama. subjeknya, nggak diganti pakai domir ya, nggak diganti pakai domir. Sebutkan namanya. Oh, ya. Baik. Uzkur ismahu. Uzkur ismahu. Sebutkan. Baik, ulang. Yang jawabannya Ustaz ya, yang sebutkan Ya, subjeknya. yang jawabannya, Ya. Ana minta nggak diganti domir. Tadi yang pertama diganti domir, yang kedua disebut kembali. Ya, nggak usah diganti domir, nggak usah diganti dengan kata ganti. Misalkan, Aina Muhammad, Muhammad fil ghurfah. Oh, nah. Begitu ya. Baik. Bismillah. Aina Muhammad? Muhammad fil ghurfah. Aina Yasir? Yasir fil hammam. Aina, sahih. Aina fi Aminah? Laisa aina fil amina, laisa aina fil amina wa aina amina hakata. Oh, gitu. Nah. Wa aina Aminah? Aminatu fil matbakhi. Ulang. Jangan ragu-ragu. Aminatu fil matbakhi. Nah, Amina fil matbah. Seperti antum berbincang gitu ya. Jangan kayak menghafal. Seperti antum sedang bercakap-cakap, sedang ngobrol gitu ya. Ya, jangan kaku. Itu. Ulang. Terus Wa aina Sa'ah? As-sa'atu 'alal maktabi. Ala maktabi. Alas. Oh. Wa ammal Sa'atu 'ala sariri. al-maktab huwa al-kitab. As-sa'ah aina? Maktab. La, wa amma 'ala al-maktab huwa al-kitab. Afwan Ustaz, tadi saya nanya Sa'ah Ustaz. Naam, sa'ah. Wa amma sa'ah fi ain? Adapun sa'ah itu di mana? Tadi kalau alal maktab itu al-kitab. Gitu loh. Coba ulang. Wa aina sa'ah? Wa aina Sa'ah? As-sa'atu 'ala sariri. Naam, sahih. Aina al-kitab? Al-kitab 'ala al-maktabi. Naam, masya Allah, barakallahu fiik, masya Allah kayak gitu. Bagus ya, sudah bagus. Tapi Ana minta berikutnya seperti antum ngobrol, jangan jadi apa ya, jangan terpaku dengan hafalan, akan tapi Ana minta seperti antum ngobrol biasa aja. Misalkan Aina Muhammad huwa fil ghurfah gitu. Jawabnya seperti ngobrol aja. Wa aina Yasir? Yasir atau huwa fil hammam. Kayak gitu. Jangan sampai kelihatan ngapalnya gitu ya. Coba diusahakan seperti ngobrol. Ya, diusahakan seperti ngobrol. Baik.
minal nu'ti fursa minal ikhwan. Ikhwan dulu. Lagi. Nah, Ustaz. Nah, Pak Rizal sama Pak Mas Said ya? Iya, Pak. Oh ya, betul. Ya. Siapa yang menanyakan? Muhammad. Pak Rizal sama Mas Said, Ustadz. Mas Said. Ya. Sa'il man. Yang bertanya siapa? Man yujib wa man yas'al. Ana jawab aja, Ustaz. Oh, nah, jawab. bertanya. Berarti yang satunya bertanya. Ya. Nah, Baik. Untuk keberadaannya kita sementara kita terpaku dengan di materi dulu ya. Misalkan Muhammadnya kita tentukan hanya dia di kamar, ya Yasir dia di kamar mandi, Aminah dia di dapur ya. Kita sesuaikan dengan di sini dulu. Adapun yang tadi teman-teman jawab itu sebenarnya benar saja. Wa aina sa'ah, misalkan asa 'alal maktab. Boleh saja, tapi kita sesuaikan dengan apa? Dengan materi ya. Baik, ibda. nah, bismillah. Aina Muhammad? Muhammad fil ghurfah. Na'am, sahih. Wa aina Yasir? Yasir fil hammam. Wa Na'am. aina Aminah? Aminah fil matobah. Na'am. Aina al-kitabu? Kitab alal maktub. Al maktub. Kitab alal maktab. Nah, ulang. Aid ya. Kitab alal akhi. maktab. Asail, aid. Yang bertanya, ulang tadi. Aina al-kitabu? Kitab alal maktab. Intabih, mada qira'atuka al-kitab bimad al-kitab alal maktab hakada. Coba ulang. Aina al-kitabu? Al-kitab alal maktab. Na'am, sahih. Wa aina as-sa'ah? As-sa'ah ala sarir. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fikuma. Masya Allah. Oh ya, Ustaz. Ahsanallahu Harus pakai al ya, Ustaz. Iya, kalau yang depan harus pakai al. Jadi kalau kecuali nama orang ya, nggak boleh al Muhammad, nggak boleh. Muhammad saja. Ya, Kalau yang Ustaz. lain al kitabu, misal ainal kitab, al kitab alal maktab. Wa ainas sa'ah, as-sa'ah. Jadi kan ini apa tadi kemarin? Alif lam apa? Syamsiyah, as-sa'ah jadi. Oke, Ya. as-sa'ah ala sari. Nah. Nah, Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Sekarang kita ke akhwat. Kasih kita kesempatan ke akhwat. Ya, tafadhol akhwat yang Ana Ustaz. ya, Uhyoni sama siapa yang satunya? Uhyoni? Ana Ustaz. Ana. Siapa? Mana? Ana Ustaz. Siti Sundari ya? Dari. Ya, Siti Sundari dan Yoni Febrianti. Ya. Yang menanyakan siapa? Ana jawab aja. Yang siapa yang menjawab? Ya, Ana tanya. Oh ya, Siti menanyakan, Uhyoni menjawab ya. Oke. Ya, Tafadhol. Bidomir. Al-an bidomir. Uzkuri bidomir. Atau had bidomir. Tadi kan dengan mengulangi namanya, sekarang Ana minta diganti dengan kata ganti. Baik. Ibda. Ayo mulai. Muhammad. Huwa fi ghurfah. Aina Muhammad. Huwa fi ghurfah. Aina Yasir. Huwa fi hammam. Sahih. Aina Aminah.
hiya fi maqbah. Nah. Ainal kitab? Huwa ala maktab. Nah. Aina sa'ah? Hiya ala as-sarir. Nah, hiya 'ala sarir. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fikuma. Masya Allah, barakallahu fikuma. Wa ahsanallahu ilaikuma. Nah, bagus ya. Sudah bagus. Nah, udah mulai berani ya. Jangan malu-malu dalam berbahasa Arab ya, seperti nanti belajar bahasa Inggris ya, harus seperti itu ya. Kalau bahasa Inggris ada apa namanya kayak apa namanya lenje-lenjenya. Kalau ini enggak, tapi tetap berani, harus berani. Baik. Kita kasih kesempatan lagi untuk ikhwan. Ini ada yang menanyakan sekalian ya, dibacanya huwa fil ghurfati atau fil ghurfah. Dalam baca kitab Gundul, sebaiknya dibaca semua harokatnya. Harus, bukan sebaiknya, harus dibaca semua kalau baca kitab Gundul. Tapi dalam percakapan itu tidak perlu. Dalam percakapan itu tidak perlu. Seperti masmuk, cukup seperti itu. Sebenarnya nggak boleh, nggak perlu masmuka, nggak perlu ya. Atau masmuk itu sudah orang udah ngerti ya, siapa namamu, ismi fulan misalkan gitu. Nah itu sudah cukup ya kalau dalam percakapan. Tapi kalau dalam membaca kitab ya harus ya. Kalau anak itu harus dibaca semua. Kenapa? Karena fungsinya adalah atau gunanya adalah untuk mengetahui semuanya ya, posisinya ya, dalam atau grammarnya dalam kalimat bahasa Arab ya. Ya, tapi itu udah jawab. Sekarang dari akhwat lagi, anak kasih kesempatan, silakan. Silahkan. Ana Ustadz. Ya, Jumiati. Oh, sama Ratu Hida Kania. Udah 2 ya. Ya. Manis Sa'il, Manis Sa'ilah. Siapa yang bertanya? Waman yujib. Siapa yang menjawab? Waman tujib. Yang bertanya dan yang menjawab siapa? Kok diem dua-duanya? Oh, tadi udah Saya yang jawab. bertanya Ustadz. Oh iya, nah. Taib, ibda'a. Mulai. Aina Muhammad? Wa fil ghurfah. Nah. Wa aina Yasir? Wa fil hammam. Nah. Wa aina Aminah? Hiya fil matbakh. Nah, sahih. Aina kitabu? Huwa 'ala al-maktab. Nah. Wa aina sa'ah? Hiya 'ala as-sariri. Masya Allah, Masya Allah. Mumtaz ya, barakallahu fikuma. Wa ahsanallahu ilaikumah. Masya Allah. Bagus ya. Sudah mulai berani. Ya. Nanti di dapur kalau habis sambil masak ya, pakai bahasa Arab ini ya. Sudah berani harus menggunakan bahasa Arab. Ya, dikit-dikit dulu memang. Ya. Baik. Kita kasih lagi waktu sampai jam berapa Ridho ini? Ini sudah waktunya menunjukkan 6.24 Ustaz. Sampai jam 6:30 apa jam 7? 6:30 Ustaz. Ya, karena kesempatannya 1 jam ya. Baik, kalau 6:30 karena waktunya terbatas, karena sebenarnya ingin memberikan kesempatan kepada yang lain. Mohon maaf ya karena waktunya terbatas. Ana akan jelaskan dari 21 ya, 21 itu pertanyaan antum perhatikan di situ. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan berikut ini.
ini antum sudah jawab semua tadi. Itu metode ana gitu. Ya, anu sudah menjawab semua. Ya. Intinya itu. Ya, sudah. Kemudian kita adapun yang nomor 6, perhatikan nomor 6 dan nomor 7 ini sudah ada terulang di pelajaran sebelumnya. Ini dengan anak tadi sampaikan, ini huruf istifham. Aminatu fil ghurfa. Apakah Aminah di dalam kamar? Kan salah ya. Kalau salah berarti la. Kan sudah. Aminah fil matbah. Kayak gitu ya. Ayasirun fil matbah. Kan salah. Kalau salah dari percakapan di gambar itu salah kan? Ayasirun fil matbah. Tentunya salah. Kalau salah berarti la. Kalau benar na'am. Kalau misalkan ayasirun fil hammam, ayasirun fil hammam, na'am. Yasir fil hammam. Seperti itu ya. Paham Tom? Fahimna, Ustaz, insyaallah. Misalkan, coba tutup dulu. Ana coba tutup dulu. Ana sebut ke ana tanya satu-satu ya. Ridho. Iya, Ustaz. Naam, Ustaz. Man fil ghurfah? Man fil min ghurfah. Man fil ghurfah? Siapa? Muhammad. Oh, Muhammad. Langsung ya, Ustaz. Jawab ya. Huwa Muhammad. Huwa Muhammad. Ya, huwa Muhammad. Boleh langsung, boleh dengan domir, ya, dengan lebih bagus dengan huwa Muhammad atau langsung juga boleh. Itu udah paham yang mendengar, atau dengan huwa Muhammad juga itu. Oh ya, Ustaz. Ya. Kalau kayak gini, Ustaz, fil ghurfah Muhammad. Boleh juga. Oh ya, Ustaz. Nah. Boleh. Ya, boleh juga gitu. Ya. Atau ini kan sudah bahasa Indonesia, misalnya kayak orang bahasa Indonesia misalkan siapa di kamar kan gitu, Muhammad, kan orang udah tahu gitu. Intinya tujuannya orang yang mendengar sudah paham gitu loh. Boleh begitu, boleh juga fil ghurfah Muhammad, itu juga boleh. Oh, iya. Ya. Pakai mana boleh saja. Ya, terus bagus. Kemudian siapa lagi? Pak Sohrani. Ya, anak hafal berapa orang saja nih? Enggak hafal semua. Baik. Isma Qauli. Ya, tutup bukunya ya, jangan dilihat. Ya, Ustaz. Wa man fil matbah? Enam. Aminah. Enam. Aminah. Ahsanta. Bukan Pak Sahroni yang jawab itu. Siapa? Mas Akmal, Pak Sahroni yang ditanya. Iya, saya. Bukan anak yang jawab itu. Astagfirullah. Sabar, akhi. Isbir. Enggak apa, ganti yang lain, ganti ya. Enggak apa. Said Naim. Taib. Afwan. Siapa ini yang siap Pak Saroni. jawab? Pak Saroni. Pak Saroni. Saroni. Ya. Waman fil ghurfah? Yasir. Huwa Yasir. Hatta ya akhi. Waman fil ghurfah? Huwa Muhammad. Na'am, huwa Muhammad. Sahih. Taib, yang lain siapa? Yang siap? Taib. Mas Akmal ya, Mas Akmal. Mana? Ya. Mas Akmaluddin, Ustaz. Hadir. Nah. Perhatikan.
Isma' qauli. Ma huwa 'alal maktab? Ma huwa 'alal maktab? Alkitab. Alkitab. Masya Allah, Masya Allah. Apa artinya? Buku, Ustaz. Artinya apa tadi anak nanya apa? Maktab di atas meja. Tadi anak nanyakan apa tadi? Oh. Ma huwa 'alal maktab? Apa artinya? Apa itu di atas meja? Nah, Masya Allah, Masya Allah. Mumtaz. Udah bisa ya, udah pintar-pintar bahasa Arabnya nih. Masya Allah. Masya Allah. Bagus. Siapa lagi? Ikhwan dulu. Tolong Pak Amrizal. Pak Amrizal. Ya. Pak Afrizal. Pak apa? Pak Afrizal. Nah. Pak Amrizal, Ustaz. Oke. Amrizal. Nah, Ya, Pak Amrizal. Tafadhol, Pak Qauli. Nah, Isma' qauli. Man fil hammam? Huwa Yasir. Huwa Yasir. Masya Allah. Huwa Yasir. Belum sarapan, Pak ya. Lemes ya. Baik. Yang lain? Ana Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Ini saut ya masyhur. Ya, saut masyhurah nih. Tafadhol. Suaranya sudah Pak Rizal. Pak ya. Rizal. Pak Rizal ya. Baik. Isma' qauli. Ma huwa 'ala sarir? Al-sariri. La. Ma hiya 'ala sarir? Sa'ah. As-sa'ah. Masya Allah. Masya Allah. Ma hiya 'ala sarir? As-sa'ah. Masya Allah. Baik, karena waktunya sudah siang, kita buka lagi halaman 22 biar cepat. Buka dulu kitabnya. Afwan yang akhwat nggak tidak anak kasih kesempatan karena waktunya sudah siang ya. Sebenarnya anak pengen berikan kesempatan untuk tanya jawab. Nanti insya Allah ada kesempatan yang lain. Baik, alhamdulillah sampai 11. Insya Allah antum ngerti semua. Ya, sama seperti tadi. Kalau man, perhatikan, man ini jawabannya pasti orang. Ya, tadi nomor 8 dan 9 kalau ada kata man itu bacanya bukan min, man. Siapa? Ya, bukan min. Beda. Dan nggak boleh, perhatikan kalau baca min itu ada fi, nggak boleh huruf 2 gitu, nggak boleh. Huruf min kan huruf jar, fi juga huruf jar, nggak boleh min fi, nggak boleh baca begitu. Bacanya man fi, man fil ghurfah gitu, nggak boleh min fil ghurfah. Dan artinya terjemahannya hancur juga ya, nggak masa dari di dalam itu nggak pas. Makanya berarti itu pasti bacanya man fil ghurfah gitu. Itu man menunjukkan bertanya untuk nama orang yang berakal, untuk nama orang yang berakal atau untuk yang berakal. Man, perhatikan ditulis di situ, dicatat man untuk menanyakan orang gitu aja. Orang kan berakal. Sudah 8 9 selesai. Madza 'alal maktab? Sebenarnya seperti anak tadi bertanya kepada sebagian ikhwan, boleh ma huwa 'alal maktab atau madza? Apa? Madza itu artinya apa? Apa yang di atas meja? Atau juga ma huwa 'alal maktab? Apa yang ada di atas meja? Mirip, sama. Lebih bagusan mana saat pakai ma huwa 'alal maktab atau madza 'alal maktab? Ya bagus dua-duanya gitu. Tergantung mau pakai yang ada kata gantinya atau madza 'alal maktab juga boleh. Ya. Paham ya? Jadi boleh ma huwa 'alal maktab atau madza 'alal maktab, itu juga boleh, benar, dan itu sudah fasahah ya, bahasa Arab yang fasih seperti itu, bukan bahasa Arab pasaran.
Contoh bahasa pasaran adalah seperti alma, di sana orang-orang Arab, orang pasaran itu nyebutnya moyah, ya. Dan anak kadang nggak ngerti apa yang mereka ucapkan dengan bahasa pasaran, kadang kita nggak ngerti. Seperti mas muka, ya, cismik seperti gitu. Nah itu bahasa pasaran ya. Dan kita jarang mendengar. Kadang kita belajar bahasa resmi, bahasa fasoha namanya ini. Ini boleh mada alal maktab atau ma huwa alal maktab boleh. Selesai. Sekarang masih ada waktu, Ridho? Sudah lebih, Ustaz. 6.35. Lebih ya. Kalau lebih ya sudah sampai sini, sampai satu saja berarti. Tinggal nanti dua, pelatihan 2, ya gampang-gampang insya Allah. Ya, dan 2 tinggal sampai seterusnya. Mungkin dari anak itu anak kembalikan ke moderator. Silakan. Ya, jazakallah khairan Ustaz atas materi yang disampaikan. Apakah diizinkan buat tanya jawab atau tidak, Ustaz? Ya boleh, 5 saja, 5 maksimal 5. Oh ya, Ustaz. Ya, silakan. Mungkin dari Ana, Ustaz, dari admin dulu ya, ingin menanyakan ketika ada domirnya itu hiya, kemudian diikuti dengan isim, apakah isim itu memang tidak harus diberi tamak magbuto? Contohnya hiya fi as-sariri, itu bisa, apakah bisa seperti ini, Ustaz? Hiya fi as-sariroti. As-sariroti. Gimana, Ustaz, kayak gitu, Ustaz? Iya. Gini. Bagus, pertanyaan bagus ya. Jadi kalau kalau yang ditanya itu subjeknya atau yang ditanya itu bendanya muannas, apakah itunya boleh kata keterangan, ini namanya kata keterangannya ini boleh juga muannas juga. Tidak perlu. Karena apa? Pertama, ini kata keterangan ya, menunjukkan di mana tempat atau di mana jam tersebut, ya, di mana jam tersebut, ya kan? Maka jawabannya ya nggak perlu hiya ala sarirah, bukan gitu ya. Yang pertama itu, sarir itu nggak ada wanasnya, nggak ada perempuannya, nggak as-sarir, sarirah, nggak, sarirnya mudzakkar, sarirah itu perempuan, bukan begitu. Ya, bukan begitu. Ini nggak ada perempuannya. Dia memang sarir itu masuk kelompok laki-laki. Sekali lagi, sarir masuk kelompok laki-laki, tidak masuk kelompok perempuan. Nah, itu jawabannya. Itu jawabannya seperti itu. Jadi nggak perlu hiya ala sarirah, nggak boleh. Karena sarir dia masuk kelompok laki-laki. Kok boleh, Ustaz? Kan yang ditanyakan laki-laki perempuan, kan itu sudah ada hiya. Hiyanya itu menggantikan sa'ah. Hiya itu menggantikan jam. Hiya ini perempuan. Ya, jadi hiya menggantikan as-sa'ah. Sa'ah ini perempuan. Maka sudah cukup hiya ala sarir. Ya, nggak perlu hiya ala sarirah, nggak boleh, malah salah. Ya, perhatikan. Jadi yang perempuan as-sa'ah itu cukup dengan digantinya ada hiya. Menggantikannya adalah ada kata hiya. Itu cukup menggantikan sa'ah. Adapun sarir ini masuk kelompok kategori laki-laki. Nggak boleh antum perempuan, nanti banci dia, mana nggak boleh, harus memang dia seperti itu. Begitu juga maktab. Maktab itu dokumen laki-laki, ya, dokumen laki-laki, ya.
Alal maktab. Kalau kok ada maktabah, Ustaz? Itu artinya beda sudah. Kalau ini meja, kalau maktabah itu artinya perpustakaan. Ya, bukannya ditambahin tak marbutoh gitu. Bukan. Kemudian matbah ini dihukumi laki-laki. Kan itu aminah, Ustaz. Ya, aminah itu udah cukup ya dengan digantikannya dengan ada domir ini hiya. Tapi matbah ini dihukumi laki-laki. Hammam juga dihukumi laki-laki. Ghurfa dia masuk kategori perempuan. Wallahu taala alam. Itu seperti itu ya. Yes. Jadi kalau dia masuk kategori laki-laki, maka masukkanlah dia kategori laki-laki, nggak boleh dia kita tambah-tambahin gitu ya. Misalkan kayak baju libasun. Anak mau buat perempuan lah. Jadi libasah jadinya. Nggak boleh gitu ya. Atau apalagi misalkan contoh bilatun itu dihukumi laki-laki. Bilatun itu lantai. Antum mau dia diperempuanin jadinya bilatoh, jadi salah kayak gitu ya. Misalkan jidarun tembok mau diperempuanin jadi jidaroh misalnya gitu, nggak boleh ya, nggak boleh. Memang sudah ada kata kelompok-kelompoknya masing-masing. Wallahu taala alam bishawab. Kecuali yang fi'il ya, Ustaz, yang contohnya kayak jamilun, jamilatun itu yang boleh dirubah ya. Iya, itu boleh. Itu beda. Oh iya, paham. Kalau yang sudah paten dikelompokkan di laki-laki dan perempuan, maka nggak boleh digitukan. Kalau yang itu memang ada seperti katibun menjadi katibatun. Oh. Itu nanti antum akan belajar di ilmu sorof. Oke. Anda nggak akan jelaskan sekarang. Oh ya, Ustaz. Maaf. Udah masuk ke situ ya, Ustaz. Oke. Iya, masuk ke sorof itu ya, nanti ya. Maaf Ustaz. Oke. Nanti yang lain bingung nanti. Iya, maaf Ustaz. Udah masuk ke situ ya, Ustaz. Maaf Ustaz. Ayo yang lain. Yang lain Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, enggak tolong tadi yang yang diulang yang itu yang seperti itu maktab itu, kenapa kan tadi kan jar harus diganti huruf kasroh belakangnya. Ini kok kenapa bacanya seperti contoh huwa alal maktab? Iya. Kalau ana ulangi huwa alal matbakh gitu. Iya. Ya, gitu ada. Ya, insyaallah barakallahu fiik. Bagus pertanyaannya. Asalnya setiap isim, perhatikan, setiap isim kemasukan harfun jar. Kemasukan harfun jar atau didahului harfun jar. Didahului harfun jar, maka hukumnya harus kasroh. Ini kaidah ya. Jadi seperti di atas itu al-masjidu, dia kan doma. Jadi kemasukan harfun jar, ada fil masjidi. Bacanya tulisannya memang seperti itu, fil masjidi. Tulisannya apa? Fil masjidi. Akan tapi dalam percakapan bahasa Arab ya, tidak perlu percakapan, kita kan lagi ngobrol gitu ya. Kita lagi ngobrol. Memang pada asalnya begitu, hiya fil matbahi gitu. Hiya fil matbahi atau huwa alal maktabi. Emang asalnya begitu. Ya, harus begitu. Cuman kita lagi ngobrol gitu. Nggak perlu baca semua harokat akhirnya. Tidak perlu. Biar enak gitu. Untuk memperindah jadi untuk memperindah ucapan. Ya, untuk memperindah ucapan tidak perlu huwa alal maktabi. Enggak, huwa alal maktabi. Enggak enak gitu. Ada itu. Atau huwa fil hamami. Nah, itu kan kalau antum baca nggak apa-apa, baca kitab ya. Tapi kalau lagi ngobrol nggak enak gitu. Lagi bincang-bincang kok kayak mau baca kitab gitu. Nah, jadi seperti itulah kurang lebihnya ya. Kayak kita aja kayak ngobrol biasa kan nggak lah, susunannya nggak lah terlek banget gitu ya. Nah, begitu modelnya mirip. Jadi untuk perindah ucapan saja sih. Asalnya begitu. Huwa fil ghurfati. Ya, huwa fil hammami.
hiya fil matbahi. Asalnya begitu, harus begitu. Cuman kita lagi ngobrol gitu, lagi bincang-bincang, maka disunahkan, yang nggak wajib sih, disunahkan disukun, dimatikan harokatnya. Ya, jadi hiya fil matbah disukun. Jadi sebenarnya fil matbahi gitu, fil matbahi. Jadi untuk memperindah ucapan dimatikan harokat kasrohnya, jadi disukun gitu. Fil matbah, fil hammam, untuk memperindah saja. Paham ya? Paham ya? Tapi ya, enggak merubah arti Ustaz ya? Enggak merubah. Iya, gitu. Orang Iya. udah ma'ruf begitu. Sudah Iya. udah orang Arab juga ngerti gitu, ngerti semua. Iya, Enggak paham, Ustaz. merubah kata. Cuman untuk memperindah saja, memperindah ucapan, ya. Iya, paham, Ustaz. Orang udah ada itu pasti kasroh gitu. Ada huruf jar pasti kasroh. Nggak mungkin ada huruf jar dia doma atau fathah, nggak mungkin. Ya, pasti kasroh. Iya, paham ya? Paham, Ustaz. Yang lain? Syukran. Ya, barakallahu. Bismillah, iya. Ana mau tanya Ustaz. Iya. Masya Allah. Untuk jarfi itu kita melihat konteks atau memang artinya di dalam? Karena yang saya pernah dengar hadis tentang budak yang dimerdekakan, Aina Allah, dia akan menjawab fis sama. Itu bagaimana Ustaz? Kalau kita artikan di dalam langit kan? Atau Iya, bagus, pertanyaan bagus ya, bagus. Masya Allah. Iya. Fi artinya bisa di dalam, kalau ini konteksnya di dalam, ya, atau di, ya bisa artinya di dalam atau di saja. Kalau ini, makanya itu indahnya bahasa Arab ya. Kalau gini, huwa fil ghurfa, ini pasti di dalam, ya di dalam. Atau huwa fil hammam, berarti di dalam. Di kamar mandi. Huwa fil matbah, ya. Nah, ini huwa fil matbah, ini berada di dapur. Allahu fis sama. Allah di langit, bukan di dalam langit. Allah di langit. Nah, Allah di langit. Allah di langit, terjemahannya gitu. Aina Allah huwa fis sama. Ya kan? Aina Allah huwa fis sama. Maksudnya di langit. Ya gitu ya. Di langit bukannya di dalam langit. Iya. Jazakallah Ustaz. Jazakallah Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, yang lain? Yang lain? Yang akhwat mungkin mau bertanya? Tidak ada, Ustaz. Udah dicek Yang akhwat enggak ada. Insya Allah udah cukup sih, Ustaz. Ya, baik. Ya, perhatikan sebelum ditutup sama moderator, setiap pertemuan tetap wajib, ini banyak ya, kosakata baru, dihafalkan 5 lagi. Ya, kemudian sebelum masuk ke pelajaran, antum baca-baca dulu ya, sebelum Anda jelaskan supaya melekat ilmunya. Itu yang pertama, peringatan yang perlu Anda ingatkan. Yang kedua, yang perlu Anda ingatkan juga, kalau antum dari awal tidak paham, nanti ke berikutnya, pelajaran berikutnya antum kesulitan. Ini masih mudah-mudah. Nanti pelajaran berikutnya ya, dan selanjutnya itu akan lebih sulit. Maka kalau tidak paham, segera ditanyakan. Nanti kalau udah sulit, antum menganggap bahasa Arab sulit gitu, padahal mudah gitu ya. Kalau bahasa Arab mudah, kalau antum dari awal tidak paham, akan kesulitan, akan mengalami kesulitan yang berat nanti pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Itu pesan dari Ana, maka pahami dari awal sampai pelajaran kita sekarang ini, supaya nanti pelajaran-pelajaran berikutnya antum mudah. Itu yang harus Ana ingatkan. Ya, silakan moderator. Oh ya Ustaz, sebelum Ana tutup juga Ana mau menanyakan tentang sistematika menghafal ya Ustaz. Ini kan makin lama makin nambah 100 Ustaz. Bukannya mengeluh enggak, maksudnya terkait untuk nanti memilihnya. Jadi waktu yang dibutuhkan akan semakin lebih lama
Dan apakah memang Ustadz menghendaki memang nanti akan semakin mengecil nanti circle buat nanti yang dipilih nanti buat menghafalnya itu? Apakah seperti itu, Ustadz? Nanti untuk metode menghafal, Ana pakai metode sampling, pendekatan sampling. Jadi nanti semakin banyak, umpama udah sampai 100, Ana akan menguji mungkin dari 100 itu mungkin bisa seperempatnya atau separohnya atau sepertiganya. Oh gitu, Ustaz. Ya, akan menguji jadinya. Oh, gitu, dari hafalannya, bukan dari awal. Oh, seperti gitu, kalau sudah lewat dari 100 ya. Kalau masih 100, dari masih 30, masih di bawah 100, Ana minta dari awal dulu. Nah, tujuannya manfaatnya besar nanti antum. Bagaimana antum mau bisa berbahasa Arab kalau tidak mempunyai kosakata? Ya, itu manfaatnya besar sekali. Nah, antum ingat-ingat pesan Ana ini. Atau hafal apa dia diingat-ingat apa yang Ana sarankan, nanti manfaatnya besar sekali dalam antum baca kitab, memerlukan kosakata. Mau berbicara bahasa Arab harus memerlukan kosakata. Bagaimana menyusun bahasa Arab harus punya kosakata. Jadi nanti Anda punya metode dengan pendekatan sampling saja. Kalau sudah banyak lewat dari 100, kalau masih di bawah 100 Anda pakai metode yang biasa dulu. Iya. Oke, nah, Ustaz. Itu aja. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Jadi untuk para peserta untuk tetap semangat buat menghafal mufradat ya. Tetap semangat menghafal mufradat walaupun nantinya nanti dipanggil nanti insyaallah Ana akan nanti memilih yang benar-benar yang belum pernah menghafal sama sekali nanti. Iya betul. Insya Allah. Nanti juga seperti kemarin, ya kalau antum nggak menghafal dari awal akan kesulitan ada ujian seperti kemarin. Ana suruhan 30 nanti Ana bisa saja pertemuan berikutnya bisa saja 70 kosakata Ana suruh sebutkan. Gimana kalau nggak hafal? Nah, gitu. Kemudian perhatikan juga nulisnya. Nah, itu kemarin Ana sekilas tapi belum Ana satu persatu. Nulisnya ada yang salah, ya. Dia maksudnya benar, misalkan saburotun, ya dia nggak bisa nulisnya itu. Ada yang disambung semua, ada yang dipisah semua hurufnya. Nah ini perlu diperhatikan cara penulisannya supaya nggak salah. Maksudnya sih benar maksudnya dia, cuman salah menulisnya. Ya itu dari Ana. Ya terima kasih. Mohon maaf waktunya agak panjang. Karena sudah waktunya makin siang, Ana tutup. Jazakallah khairan Ustadz atas ilmu yang diberikan. Semoga kita tetap istiqomah dalam mempelajari bahasa Arab hingga ajal menjemput. Mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.